Oke ya, jadi saya pengen lanjutin mengenai solusi hypnic jerk. Ya, jadi dulu kan saya mengira bahwasanya hypnic jerk itu yang saya alami karena lambung, karena anxiety dan sebagainya. Cuman akhirnya Allah itu seperti memberikan jawaban kepada saya. Jadi di akhir Juli saya tertimpa kemalangan, ya, yaitu saya terkena COVID-19, ya, dan ketika itu saya dirawat di rumah sakit ya pada awal-awal Agustus. Akhirnya ketika dirawat itu saya dicek gitu ya, gula darahnya, kemudian eh, ya gula darah, habis itu fungsi ginjal, fungsi hati, tiga itu, dan ditemukan bahwasanya gula darah saya ketika itu tinggi, ya. Jadi ketika COVID itu menyebabkan gula tinggi, cuman ya, apalagi pada orang-orang yang sudah tinggi gulanya, tambah tinggi lagi. Ketika itu saya memang hypnic jerknya itu parah, di level terparah daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya, artinya setiap mau terlelap, saya terlempar kencang gitu ya. Dan akhirnya ya nggak bisa tidur gitu ya. Dan ketika pertama kali saya di rumah sakit tuh untungnya hypnic jerk saya lagi parah. Ya, saya dicek gula dan akhirnya perawat bilang ke saya, ya, bilang misalnya saya itu punya gula ya. Saya bilang ya, ya mungkin gitu ya. Ya karena ya memang saya dulu nggak care dengan itu. Ya cuman kalau untuk ciri-ciri gitu ya, gula tinggi itu memang ada gitu kan. Biasanya sering kencing, mudah lapar, mudah lelah gitu. Ya, kemudian kalau makan tuh banyak tapi nggak kenyang gitu, lapar mulu, dan akhirnya hypnic jerk dan sebagainya. Ya, akhirnya saya dikasih obat gula ya, kemudian disuntik insulin ya, dan ketika 14 hari dirawat itu COVID ya, untungnya hampir setiap hari, ya nggak tiap hari ya, setiap hari cek gula, dan beberapa hari sekali itu diambil gula darahnya dalam jumlah banyak. Akhirnya divonis bahwasanya alhamdulillah saya dapat istimewa ya, penyakit diabetes tipe 2 ya. Saya masih 27 ya, tanya kok muda-muda diabetik, ya ini berarti adalah salah satu cara Allah mengampuni dosa saya dalam waktu yang panjang hingga saya meninggal. Kan kalau lagi penyakit dosa diampunkan. Ya, lalu setelah saya memakai obat gula gitu ya, kemudian eh, suntik insulin, cuman ini nggak sering ya. Saya pribadi kurang menyetujui ini ya, karena ada tipe 2. Ya, jadi saya pribadi nggak setiap hari saya suntik, ya kadang-kadang aja sih. Ya, kalau udah beli insulinnya kan lumayan mahal ya, dihabisin aja gitu. Ya karena saya merasa kalau obat saja sama mengatur pola makan sudah cukup. Karena kan bukan tipe 1 yang tidak bisa produksi insulin sama sekali. Akhirnya saya atur pola makan, minum obat gula itu ya sehari 2 kali. Ya alhamdulillah kejadian hypnic jerk tuh berkurang gitu ya, karena kadar gulanya diusahakan normal, yaitu di bawah 200 mgdl. Ya, bagi penderita diabetes itu kan nggak boleh lebih daripada 200 ya. Yang penting di bawah 200 dan jangan sampai di bawah 70, nanti itu hipoglikemik ya. Ya, pola makannya apa ya, kalau diabetes itu tipe 2 itu pola makannya ya yang 50% sayur, 25% karbo, 25% lagi protein. Ya kalau nggak salah 40% sayur, 30% protein, 20% karbo, dan karbonya pun diganti gitu ya. Nggak sebarang karbo. Ya saya ganti dari nasi putih menjadi nasi basmati gitu ya. Kemudian sayurnya dibanyakin. Ya sayurnya apa? Contohnya pare gitu kan. Kemudian brokoli bisa, terong bisa, pete bisa, itu bisa ya. Itu jadi setelah diubah, setelah tahu bahwa saya, oh ternyata ini karena gula ya, karena saya berpikir ketika saya kasih obat gula berkali-kali di rumah sakit itu COVID itu, kok hypnic jerknya hilang ya. Ini bukan karena gula semata tapi karena Allah gitu ya, karena Allah memberikan jawaban bahwasanya ini loh penyebab hypnic jerk. Namun saya katakan begini, nggak semua orang sama ya. Bagi teman-teman hypnic jerk mungkin karena lambung bisa,
atau karena anxiety ya bisa, atau karena kekurangan vitamin ini bisa, vitamin itu bisa gitu ya. Tapi yang terpenting adalah hasil medical check up tadi dan banyak-banyak berdoa gitu ya. Oke, kenapa kok gula menyebabkan hemorrhage jeruk? Nah, ini masih saya terka-terka sih. Yang saya baca-baca katanya kalau orang punya penyakit gula itu magnesiumnya dia kurang gitu. Jadi kekurangan magnesium sehingga dia memerlukan magnesium yang banyak. Ya, supaya mencukupi kebutuhan magnesium harian gitu ya. Berapa? Sekitar 350 mg atau berapa? Saya lupa. Nah, kalau gula itu kan menyebabkan kurang magnesium. Berarti yang kedua itu bisa terkena sarafnya. Jadi sarafnya itu harus dibetulin gitu kan dengan menurunkan kadar gula tadi. Ya, karena saya pernah baca tapi ini jarang ya kejadian hemorrhage jerk karena saraf disebabkan karena diabetes, itu jarang. Tapi ada istilahnya motor neuropathy gitu ya. Nah, ini mungkin perlu dikaji lagi, tapi yang saya rasakan begitu. Ya, jadi bagi teman-teman ya intinya sih pertama banyak-banyak berdoa, yang kedua kalau perlu medical check up, yang ketiga ya atur pola makan dan pola hidup tadi gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum.